tetapi tidak mengganggu nominal yang diberikan. Ya, yang penting kuliah jangan sampai kosong, karena paling penting adalah ucapan syukur ke gereja dan sentralisasi membantu seluruh pelayanan KKBP. Amanginan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membuka firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini dari Yesaya 60. Yesaya 60 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Yesaya 60 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan berlari kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi atau latar belakang jemaat Tuhan pada saat kitab Yesaya ditulis, pada saat itu mereka dalam kondisi yang letih lesu. Mereka dalam keadaan sengsara, mereka dalam keadaan menderita. Mengapa? Karena dosa yang dilakukan oleh mereka. Karena mereka melupakan kebaikan Tuhan, karena mereka melupakan Allah lain. Oleh karena itu hukuman datang atas mereka, dan mereka masuk ke dalam pembuangan Babel. Nah, di dalam pembuangan Babel inilah mereka letih, mereka lesu, mereka putus asa, mereka menyerah. Lalu mereka mulai berkata, sampai kapan penderitaan ini akan terus berlanjut? Sampai kapan akibat dari dosa kami ini akan terus lanjut? Itulah yang menjadi keadaan pada jemaat Israel pada saat itu. Tetapi Nabi Yesaya datang membawa pesan pengharapan kepada bangsa Israel, dan dikatakan juga di dalam perikop ini, dikatakan sekalipun mereka menjadi lesu, mereka menjadi lemah, mereka sedih, mereka putus asa karena penderitaan yang mereka alami, karena dosa yang mereka lakukan, tetapi firman Tuhan datang melalui Nabi Yesaya mengatakan kepada bangsa Israel, bangkitlah, bangkit, ayo bangun. Jangan lesu, jangan terus berebut, jangan terus menyerah, jangan terus putus asa, bangkitlah. Bahwa tidak akan selamanya Tuhan menghukum bangsa Israel. Jadi tidak hanya pesan hukuman yang dibawa Yesaya, tetapi juga pesan pengharapan bahwa akan datangnya Mesias, Juru Selamat, Raja Damai. Itulah juga yang dibawa oleh Nabi Yesaya. Dikatakan di ayat 1 tadi, bangkitlah, harus bangun, atau dalam bahasa lainnya move on, bergerak. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkit, amanginan kalau dari kamus besar bahasa Indonesia, itu artinya adalah bangun dari tidur, ya, duduk lalu berdiri, bangun kembali, timbul atau terbit. Itulah salah satu beberapa contoh arti dari kata bangkit. Lalu kata topik kita pada minggu ini, bangkit menjadi terang. Kalau kata terang dari kamus besar bahasa Indonesia, dikatakan dalam keadaan dapat dilihat atau didengar, nyata, jelas, cerah, dan juga bersinar. Nah, jadi pesan motivasi, pesan pengharapan itulah yang dibawa Nabi Yesaya kepada bangsa Israel.
Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dan itulah yang kita rayakan dan mengingat dalam masa Advent ini, ketika menanti kedatangan Yesus atau memperingati kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Kedatangan Yesus ke dunia ini seperti sudah kita mengetahui yang mengingat, membawa keselamatan, membawa kehidupan yang kekal, seperti dikatakan Yohanes 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang tadinya kita hidup di dalam kegelapan, kita hidup di dalam dosa, leluhur kita maupun kita kalau ditaruh ke atas, menyembah animisme dan dinamisme, menyembah roh nenek moyang, menyembah benda-benda mati. Tetapi terang itu datang, Yesus Kristus itu datang, para misionaris datang, Bunson Liman Momeksen datang, Bunton War datang, sehingga suku Batak atau bangsa Batak melihat terang Injil, melihat keselamatan yang diberikan daripada Tuhan. Yesus Kristus juga mengatakan kepada kita, mengingat, dikatakan kamulah terang dunia, kamulah adalah terang, garam dunia. Terang seperti kita tahu tadi memberikan cahaya, dia menerangi, dan juga dikatakan garam. Kalau garam itu kan dalam bahasa Bataknya sirap, mengingatnya. Sekalipun dia sedikit, tetapi mampu memberikan masakan, memberikan rasa yang enak untuk masakan. Nah, itulah mungkin diharapkan juga kepada kita dalam konteks Indonesia itu cocok, apalagi dalam konteks agama ini. Sekalipun kita minoritas, sekalipun kita sedikit, tetapi yang diharapkan Tuhan Yesus kepada kita, kitalah adalah sebagai garam dunia. Sekalipun kita sedikit, sekalipun kita kecil, sekalipun kita minoritas, tapi Tuhan Yesus mengharapkan kepada kita dapat menjadi dampak yang baik atau membawa pengaruh positif dimanapun kita hidup atau tinggal. Seperti garam tadi ya, sedikit memberikan rasa sedap untuk makanan yang akan kita makan. Nah, apabila muncul pertanyaan, bagaimana cara kita menjadi terang? Nah, bagaimana cara kita menjadi terang atau menerangi kehidupan orang lain, sedangkan kita sendiri adalah manusia? Kita bukan matahari, kita bukan bulan, kita bukan bintang. Sekalipun ada anak-anak atau seseorang namanya si bulan, si bintang, tapi tetap juga tidak mungkin dia bercahaya seperti bulan dan bintang. Bagaimana caranya kita menerangi? Dan terkadang kalaupun kita bercahaya, kalaupun kita melakukan perbuatan baik, atau kita dalam mood dan energi yang baik, kita mau berbagi, kita mau mengasihi orang lain, ada suatu saat kita akan mulai lemah, kita akan mulai surut, kita akan mulai menyerah. Atau dalam arti kata kita tidak akan mungkin selamanya sanggup melakukan perbuatan baik. Kita pasti dalam keadaan pasang surut, karena situasi, karena kondisi, karena lingkungan, kita pasti mengalami situasi pasang surut. Bahkan ada istilahnya kalau lampu suatu saat juga kalau dipakai terus, dia lama-lama akan menjadi redup. Dan bahkan juga bisa lampunya akan menjadi putus. Kalau terlalu terus dipakai, lalu maka energinya akan menjadi habis. Bahkan dia menjadi lampunya redup dan lampunya menjadi sama-sama. Itulah kalau berbicara tentang lampu atau terang-terangnya. Dan juga dikatakan ibarat lampu, ibarat senter, akan bisa redup dan bisa sama-sama lampunya, atau bahkan bisa putus, atau bahkan bisa mati. Mengapa mengingat? Ya karena baterainya atau sumbernya itu sudah habis, makanya lampunya mati atau senternya mati, tidak bisa digunakan kembali. Nah, bagaimana lalu caranya supaya tidak redup? Bagaimana caranya supaya tidak mati lampu itu atau senter itu? Atau bagaimana caranya supaya bisa dipergunakan kembali senter itu atau lampu itu? Maka baterainya harus kita ganti. Atau ibarat handphone harus kita cas kembali. Dalam masa lowbat dia biasanya ketika baterainya 15% atau 10%, handphone itu harus dicas kembali supaya handphone itu bisa mengeluarkan, bisa berguna seperti biasanya. Bertelepon, WA, video call, Facebook,
Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Dia harus terus dicas, dia harus terhubung dengan sumber arus. Maka senter itu, maka lampu itu, maka handphone itu akan bisa berguna dengan baik. Jadi ya dikatakan juga semahal-mahalnya lampu, semahal-mahalnya senter, kalau tidak ada baterainya, maka tidak ada gunanya. Dan kalaupun ada baterainya harus dalam keadaan penuh. Ya, kalau hanya dipasang baterainya sudah habis atau baterainya sudah tidak bisa terpakai lagi, maka senternya juga tidak bisa dipakai. Nah, seperti itulah juga kita amanginan. Kita diibaratkan sebagai senter, kita juga bisa diibaratkan sebagai lampu. Kita bisa bercahaya kalau kita terus tersambung dengan cahaya itu. Kita bisa menjadi berkat kalau kita bisa terus tersambung dengan sumber berkat itu. Kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi cahaya ketika kita mau terus terkoneksi atau tersambung dengan sumber terang itu, yaitu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau ibarat handphone tadi ya, kalau tidak dicas dia, tidak berusaha tersambung, tidak berusaha terkonek, maka benda itu tidak akan bisa dipakai lagi. Seperti dikatakan Yohanes 15 ayat 5, dikatakan akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku, kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Itulah menjadi firman Tuhan juga bagi kita. Artinya apa, Amanina? Bahwa kalau kita tidak tersambung, kalau kita menjauh daripada Tuhan, kalau kita tidak berusaha mencari cara bagaimana supaya kita terus tersambung dengan Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ibaratnya hanya dijentikan, semuanya bisa hilang, semuanya bisa rubuh. Karena bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini ya. Yang ada yang abadi hanyalah firman Tuhan dan kekuasaan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan. Oleh karena itu amanah yang menjadi perenungan bagi kita pastikan diri kita masing-masing. Apakah kita terus tersambung dengan Tuhan atau tidak? Itu menjadi perenungan bagi kita ya. Ketika kita terus tersambung dengan sumber terang itu, dengan sumber cahaya itu, dengan sumber berkat itu, maka kita akan bisa menerangi sekeliling kita. Harus ada cahaya dari kita. Kita dapat cahaya dari Tuhan, kita dapat terang dari Tuhan, baru kita bisa menerangi orang lain. Bagaimana kita bisa menerangi orang lain sedangkan terang di kita pun tidak ada? Karena itu kita harus terus berusaha tersambung dengan sumber terang itu. Jadi oleh karena itu amanah, melalui firman Tuhan ini kita diajak, kita belajar bersama-sama untuk bangkit, ya, untuk bangkit menjadi terang, sebab terang datang. Dikatakan ayat 1, 2, dan 4 tadi. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terang datang. Di ayat 4 juga, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Artinya apa? Jangan kita cuek, jangan apatis. Aku banget lah urusan orang itu lah, urusan orang itu lah. Tidak. Di ayat 4 tadi, angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu. Apa yang bisa kita bantu? Sebagaimana kita bisa menjadi terang, apa yang bisa kita bantu untuk sekeliling kita melalui program-program gereja, melalui pribadi kita, melalui keluarga kita. Dikatakan oleh firman Tuhan ini kita harus belajar menjadi terang. Kita fungsikan cahaya kita. Ibarat senter tadi ya, ada on dan ada off. Kita harus fungsikan cahaya yang ada di dalam kehidupan kita. Kita nyalakan terang kita angkat muka kita lihat sekeliling kita. Jangan apatis, jangan cuek, jangan bersikap tidak peduli atau bersikap bodoh amat, tetapi melalui firman Tuhan ini, sebagaimana Tuhan yang menerangi kita juga belajar untuk menerangi sekeliling kita. Nah, apalagi konteksnya cocok amanginang ya pada saat hari ini, pada yang sudah aku share amanginang ke kita semua, untuk para lalu dan juga berupa KBP Takimon. Ya, kita melihat bahwa saudara-saudari kita yang terkena musibah bencana alam di Tapanuli Selatan, di daerah Padang Sidimpuan atau Tanton ya, Tanmo Kabupaten. Kita melihat di Facebook itu Bapak Pendeta Hence Simanjuntak. Kita melihat banyak korban
jiwa, yaitu yang bisa kita lihat dalam tahun lalu kalau tidak salah di Bakara juga pada tahun lalu beberapa tahun lalu juga sempat mengalami banjir bandang. Nah, inilah salah satu momen yang pas kita belajar memberikan yang terbaik, kita belajar memfungsikan cahaya atau terang yang ada pada kita, sehingga kita juga mampu berbagi kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah. Juga dikatakan topik kita menjadi terang, atau dalam ayat firman Tuhan menjadi terang, dikatakan seperti matahari. Matahari itu tidak hanya memberikan terang, tidak hanya menerangi semua, tapi dia juga memberi kehidupan. Ya, para petani bekerja mengandalkan matahari. Para makhluk hidup bisa hidup mengandalkan matahari. Ya. Sel-sel makhluk hidup, plankton, semua makhluk hidup itu juga mengandalkan matahari. Jadi matahari tidak hanya menerangi, tapi juga memberikan kehidupan. Oleh karena itu juga melalui firman Tuhan ini dikatakan juga kita belajar seperti dikatakan Matius 5 ayat 45. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 5 ayat 45 dikatakan firman Tuhan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi kita belajar dari firman Tuhan ini, mengikuti pesan firman Tuhan melalui Nabi Yesaya, kita bangkit dan kita belajar menjadi terang. Apapun yang kita bisa perbuat, apapun yang bisa kita lakukan, mari melalui perayaan Advent ini, melalui Natal yang akan kita rayakan, kita belajar menjadi terang untuk sekeliling kita. Kita tutup firman Tuhan ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424. Yesus menginginkan aku. Kita buka Kidung Jemaat nomor 424. Ya maaf, kemudian ya, tadi nggak boleh langsung masuk ya. 424. Ya, kita bernyanyi, kita hayati gelar Kidung Jemaat ini agar kita juga bersemangat menjadi terang bagi seluruh kita. Kidung Jemaat nomor 424, kita nyanyikan ayatnya yang pertama. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada siang hari ini. Berkati kami ya Tuhan, agar tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi Kau mampukan menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk seluruh Pak-Alado dan seluruh jemaat AKBP ya Tuhan. Kiranya Kau memberikan kesehatan, Kau memberikan umur panjang, Kau memberikan berkat bagi yang setiap mereka kerjakan dimanapun mereka bekerja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang sedang dalam keadaan sakit. Kami berdoa ya Tuhan untuk Inal Rehan yang sedang menjalani masa operasi ya Tuhan dalam masa pemulihan, dan juga Amal Simanjunta, Amal Seto Huta Barat ya Tuhan, juga Mas Tongkul. Kiranya Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepadamu, kiranya melalui pengobatan yang dijalani, melalui obat-obatan yang diminum, melalui tangan para medis ya Tuhan, dapat menjadi perpanjangan tangan kesembuhan yang berasal daripada-Mu, sehingga pada waktu yang akan datang mereka juga dapat berkumpul bersama-sama memuji nama-Mu yang kudus itu. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat yang sedang atau berencana untuk pulang kampung yang nanti ya Tuhan, bersukacita merayakan Natal dan Tahun Baru
besar mereka masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan agar kiranya Engkau memberikan perlindungan, Engkau memberikan keamanan bagi mereka, sehingga mereka juga dapat pulang kampung dan juga kembali ke Takengon ini dengan keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga Amang Ganjar Nahor dan Inang Sarian ya Tuhan, bahwa pada minggu ini telah diterima kembali ya Tuhan, mereka menjadi jemaat AKBP Takengon. Kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, melalui hikmat daripada-Mu ya Tuhan, Engkau yang menguatkan mereka, Engkau yang menerangi mereka ya Tuhan, agar mereka juga dapat terus menjadi umat-Mu yang setia. Ya Tuhan Yesus Kristus, ampuni segala dosa kami. Kami sempurnakan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.